Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ignatius Ipandeo. Nah, pada mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu basis data. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu siswa diharapkan bisa melakukan instalasi secara mandiri software yang dibutuhkan serta memberikan argumentasi kelebihan dari penggunaan software tersebut. Nah, untuk aspek kedua, desain wireframe, yaitu siswa bisa mendesain kerangka dasar halaman website sesuai dengan tema yang dipilih menggunakan teknik gambar digital. Nah, untuk aspek yang ketiga, pembuatan halaman web. Siswa bisa membuat halaman web sesuai dengan desain yang ditentukan serta bisa diakses melalui internet. Nah, untuk model pembelajarannya kita menggunakan model project based learning. Nah, kita lanjut ke materinya, yaitu apa itu MySQL. Ada yang sudah tahu apa itu MySQL? Tidak. Belum, Pak. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source, yang berarti menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language atau SQL. Saat ini, Relational Database Management System atau RDBMS SQL telah dipakai lebih dari 66 juta pengguna di seluruh dunia. SQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware atau perangkat lunak bermilik yang penggunaannya terbatas. Nah, jadi MySQL ini adalah database server gratis dengan lisensi GNU (General Public License) yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Nah, dalam istilah pemrograman, SQL terdiri sendiri menjadi bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Dengan kata lain, MySQL merupakan database manajemen sistem yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Nah, selanjutnya fungsi MySQL. Fungsi utama SQL adalah untuk membuat query dan mengoperasikan sistem database. Untuk kelebihan MySQL, yaitu yang pertama open source. Nah, maksudnya open source itu adalah MySQL adalah sebuah software database yang bersifat open source. Artinya program ini bersifat free atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membeli atau membayar lisensi kepada pembuatnya. Nah, kemudian yang kedua, keamanan terjamin. Walaupun open source, MySQL menjadi DBMS dengan sistem keamanan yang baik.
Sebab MySQL memiliki lebih dari satu lapisan keamanan seperti berbasis host maupun enkripsi kata sandi yang membuat data-data pemrograman MySQL dapat selalu terlindungi. Nah, untuk kelebihan yang ketiga yaitu multi-user. Maksudnya MySQL mendukung multi-user atau bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa user tanpa perlu khawatir proyek yang dikerjakan secara bersamaan akan mengalami crash atau tidak tersimpan. Nah, untuk kelebihan yang keempat, mendukung bahasa pemrograman lain. MySQL juga mendukung bahasa pemrograman lain. Dengan begitu, proses pemrograman yang dilakukan oleh pengguna dan memerlukan berbagai macam bahasa pemrograman bisa berjalan lebih efektif. Nah, bahasa-bahasa pemrograman yang bisa digunakan oleh MySQL yaitu bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, tidak membutuhkan RAM yang besar. Lalu yang keenam, mendukung berbagai macam jenis data. Lalu yang ketujuh, struktur tabel yang fleksibel. Kemudian yang ke-8, standar industri. Maksudnya standar industri yaitu dengan performa MySQL yang sekarang, software database ini akan membantu pengguna dalam menyimpan berbagai data dalam jumlah yang banyak maupun ketika melakukan kegiatan bisnis lainnya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, kekurangan MySQL. Yang pertama yaitu kurang cocok untuk aplikasi game atau mobile. Kemudian yang kedua, masih sulit untuk mengelola database dengan ukuran yang besar. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Inilah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap layaknya aplikasi lainnya. Jadi ada baiknya untuk menggunakan database management system selain MySQL. Saat ini mengembangkan sistem atau aplikasi perusahaannya memiliki database yang cukup besar. Nah, kemudian yang ketiga, kurang bagus dari segi technical support. Maksudnya, walaupun MySQL memiliki banyak komunitas dan dokumentasi yang telah tersebar luas di internet, tetapi tidak tersedia technical support MySQL untuk yang community. Kemudian sementara penggunaan enterprise tersedia technical support yang berbayar. Kemudian selanjutnya cara kerja MySQL. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan struktur data dari client server. Satu atau banyak perangkat terhubung ke server melalui network atau jaringan khusus. Setiap client dapat membuat permintaan atau request ke server dari antarmuka pengguna grafis atau graphical user interface di layar, dan server akan membuat output yang diinginkan. Sepanjang server dan juga klien memahami instruksi dengan benar. Nah, idealnya proses utama yang terjadi di ruang lingkup MySQL, yaitu MySQL membuat database untuk menyimpan dan memanipulasi data serta menentukan keterkaitan antara masing-masing tabel. Nah, lalu klien membuat permintaan atau request dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di MySQL.
Kemudian yang ketiga, aplikasi server akan merespon dengan memberikan informasi yang diminta. Informasi ini nantinya muncul di sisi klien. Nah, untuk materinya mungkin sekian materi dari saya hari ini. Untuk tugasnya nanti saya kasih project. Nanti akan saya kirim ke lewat Google Chrome, Google Classroom maksudnya. Baik Pak. Nah, nanti saya share ke ketua kelas ya. Baik Pak. Nanti ketua kelasnya share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk materi hari ini sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik semuanya, selamat pagi. Terima kasih ya untuk waktunya. Sekian dan terima kasih. Siap Pak.